Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah-bedah riset artikel kita pertajam, kita perluas terus, terutama di bidang statistik, terkhusus kepada dalam berbagai bidang tentang cerita tentang peluang. Satu lagi tentang model peluang yang kita lihat, yang kita jumpai, yang melibatkan fungsi trigonometri, diantaranya adalah the sine top Leone exponentiated exponential distribution with application to the real data. Terbit di jurnal Sule Lemido University Journal of Science and Technology tahun 2025 bulan Juni pula, baru sekali. Jadi kita semakin yakin bahwa semakin banyak jurnal-jurnal yang kita buka yang bercerita tentang berbagai model peluang itu memang harus kita ketahui dengan baik. Sehingga pada suatu saat nanti kita perlukan, kita bisa menggunakannya. Nah, dalam riset artikel ini diberikan suatu teknik dalam menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang dia sebut dengan sine top, yang disebut dengan the sine of Leon exponentiated G family. Nah, ini teknik baru nih. Teknik ini menggunakan fungsi densitas peluang, artinya fungsi densitas peluang yang baru nanti yang dihasilkan dengan menggunakan teknik sine of Leon exponentiated G family ini seperti pada persamaan dua. Jadi persamaan dua itu ada dua parameter, eta dan rho, di mana fungsinya dapat Anda lihat pada persamaan dua. Itu ada dx kecil, ada dx besar. Biasanya kita gunakan gx kecil, gx besar. Sekarang dx kecil, dx besar. Nah, dx kecil, dx besar dia sebut dengan baseline distribution. Baseline distribution. Kalau dx kecil, baseline density function. Kalau dx besar, baseline distribution function. Nah, untuk menghasilkan kumulatif yang baru berdasarkan teknik the sine top Leon exponentiated G family seperti persamaan satu, yaitu sin pi per 2 bla 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 bla. Ada dua parameter, eta dan rho. Nah, dalam riset artikel ini yang menjadi baseline distributionnya adalah fungsi densitas eksponen, di mana dx kecilnya kappa eksponen min kappa x dan dx besarnya 1 kurang eksponen min kappa x. Nah, persamaan 3, 4 ini masukkan ke dalam persamaan 2, ini yang menjadi persamaan 6. Yang disebut dengan fungsi densitas the top Leone. Nah, ini dia. Yang disebut dengan fungsi densitas sine top Leone exponentiated exponential distribution. Nah, itu dia. Dan persamaan 3 dimasukkan ke dalam persamaan 1 menjadi persamaan 5. Nah, ini persamaan 6 fungsi densitas dari the sine top Leone exponentiated exponential distribution, dan nomor persamaan 5 itu kumulatifnya. Dalam riset artikel ini diberikan set data. Oh, datanya ada, kita akan gunakan datanya. Data ini dia, ada data, ini datanya, data set. Oke, data set. Nanti akan dimodelkan menggunakan STLI yang tadi, sine top Leone exponentiated exponential. Nanti hasil parameternya adalah kappa, eta, dan rho. Oke, kappa 0,2, eta dan rho. Minus log likelihood-nya minus 38,0 sekian. Kita akan gunakan kemampuan R kita untuk menjawab hal seperti ini. Kita buka R kita terlebih dahulu. Oke, kita buka R kita. Nah, ini R kita. Data set yang sama persis seperti riset artikel kita run. Nah, ini riset artikel datanya. X. Nah, ini datanya. Lalu kita tahu tadi dikatakan teori hari ini berdasarkan kepada the sine top Leon exponentiated G family. Di mana G family ini kalau G nanti kita ganti dengan eksponensial akhirnya. Fungsi densitas baru fx itu dihasilkan seperti fungsi densitas fx. Anda lihat nanti ada gx kecil,
Kalau di riset artikel tadi dx kecil, kita gunakan gx kecil sama aja. Ada gx besar. Nah, ini fungsi densitas peluangnya. Panjang ya, fungsi densitas peluangnya. Nanti tukar saja gx kecil dan gx besar dengan baseline function. Ini kumulatifnya. Nah, ini kumulatif berdasarkan teknik design top Leon exponentiated G family. Ini dia FX-nya, kumulatifnya. Tinggal masukkan G besar. Nah, dalam hal ini baseline-nya kita gunakan exponential distribution. Di mana gx kecilnya ini, gx besarnya ini. Masukkan gx kecil, gx besar ke fx kecil akan menjadi fungsi densitas the sine of Leone exponentiated exponential distribution seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya nih. Ini yang dikatakan the sine of Leone exponentiated exponential. Seperti persamaan 6 tadi. Nah, ini persamaan 5-nya. Oke. Di mana parameter 3-nya nanti kappa. Parameter satunya eta, parameter 2-nya rho. Jadi jelas sekali datang muasalnya seterusnya. Kita runkan saja. Pertama sekali seperti biasa kita runkan coding persamaan dari persamaan log likelihood. Kita run. Kita cek, oke jalan, merah semua. Kita gunakan optim untuk mendapatkan parameter. Kita beri parameter awal 1 untuk parameter eta. 1 untuk rho dan 1 untuk kappa. Kita run saja. Kita lihat hasilnya still. Oke, ini parameter kita, ini parameter eta, ini rho, ini kappa. Sama saja hasilnya minus likelihood-nya 38. Oke, sama saja ya, tidak jauh berbeda. Sama saja 38 juga. Ini parameter kita. Setelah parameter dapat, minus log likelihood dapat, kita langsung saja dapatkan density plot dengan kita beritahu dulu eta parameter 1, rho parameter 2, kappa parameter 3, ini komponen uji density plot kumulatif plot, ini urutan parameter 1 kappa, parameter 2 rho, parameter 3 kappa. Jadi kalau pada fungsi densitas nanti ada par 1 itu maksudnya adalah si eta. Kalau parameter 2 maksudnya si rho. Parameter 3 maksudnya si kappa. Oke, kita runkan saja. Lalu kita runkan fungsi densitas dan fungsi kumulatifnya. Lalu kita cek dengan menggunakan uji density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Kumulatif plot, kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita runkan. Kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Hasilnya sangat sempurna sekali. Di mana density plot dapat menangkap histogram dengan baik. Apalagi kumulatif plot yang merah putus-putus hampir sempurna menangkap kumulatif hampiran yang berwarna abu-abu. Oke, saya rasa tugas kita ke depan adalah menghasilkan novelty lagi, ya. Kita hasilkan lagi novelty karena kita ada teorinya, tinggal ganti saja fungsi densitasnya dengan power Rado Institute boleh yang 2 parameter. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.